Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Tadi selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Dasar, bukan besok. Yes. Oke, semangat sekali. Apakah siap belajar? Siap. Semangat. Semangat. Kita tes dulu. Tepuk semangat. Oke, hari ini kita belajar, kita bertemu kembali pada situasi yang berbeda. Nah, situasi berbedanya apa? Karena kita hari ini belajar dalam satu ruangan, tetapi dalam kondisi dua kelas, terisi dalam dua kelas sekali. Karena apa? Karena situasi dan kondisi. Karena salah satu dari Bapak Ibu guru berhalangan sakit, makanya kita harus belajar dalam satu ruangan. Semuanya semangat ya? Senang belajar begini? Oke, tetapi hari ini Bapak sampaikan kita belajar tentu dengan materi yang berbeda. Materi kelas 5 dengan materi kelas 2 dan materi kelas 6 dengan materi kelas 6. Nah, sebelum kita melanjutkan proses kegiatan pembelajaran kita, kita seperti biasa kita harus sebelum melakukan kegiatan apa? Yang memimpin dalam doa adalah kita. Ayo, maju. Teman-teman, sebelum kita memulakan pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Silakan untuk berdoa dulu. Oke, sekarang kita sudah berdoa. Nah, seterusnya kita akan mengabsen kehadiran untuk kelas 5. Kita kelas semuanya hadir. Kenapa? Siapa yang terakhir? Kelas 5? Mati kenapa? Oke, sakit. Nah, kelas 6. Kita kelas hadir semua? Siapa yang hadir? Kenapa dia? Sebelum kita masuk pada materi, Bapak kasih tahu dulu materi untuk kelas 5 adalah materi yang berbeda dengan kelas 6. Itu materi kelas 5 peristiwa alam di Indonesia. Apa? Peristiwa alam di Indonesia. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ada juga. Nah, untuk materi kelas 6 itu materinya adalah peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Kelas 5 tujuan pembelajarannya adalah setelah kita belajar nanti mengenai peristiwa alam di Indonesia, maka kita bisa dapat menyebutkan contoh-contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Yang kedua yaitu kita dapat menjelaskan dampak dari apa peristiwa itu, dampak daripada peristiwa bencana alam atau peristiwa alam di Indonesia. Yang ketiga yaitu kita dapat memberikan saran-saran dan cara mencegah banjir. Oke, untuk kelas 6 yaitu setelah kita belajar mengenai peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga, maka kita bisa dapat menyebutkan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya bencana alam. Yang kedua, kita dapat menyebutkan contoh-contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang Bapak mau jelaskan materi kelas 5 dulu ya. Materi kelas 5 yaitu peristiwa alam yang ada di Indonesia. Apa saja peristiwa alam yang ada di Indonesia? Oke, sebelum kita teruskan, sebelumnya kita belajar bagaimana menjaga lingkungan, ya kan? Bagaimana kita menjaga lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh salah satu bagaimana kita cara menjaga lingkungan. Hari ini berhubungan dengan materi yang Bapak sampaikan. Nah, yang pertama peristiwa alam di Indonesia untuk kelas 5. Sebelum kita lanjutkan peristiwa alam, ada yang tahu peristiwa alam? Ada? Apa itu? Oke, peristiwa alam ya gempa bumi, salah satu gempa bumi. Nah, peristiwa alam ini dulu, peristiwa
peristiwa alam ini, dia lebih merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara alami di bumi. Nah, setelah saya jelaskan, sekarang kita coba lihat dulu. Kita tonton video beberapa kumpulan peristiwa bencana alam atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Mari kita lihat, saksikan dulu. Pada MG Channel, kembali lagi di channel informatif dan menarik MG Channel. Pada tahun 2018, Indonesia mengalami berbagai bencana alam, mulai dari gempa di Lombok, tsunami di Palu, banjir dan longsor di Sumatera, masih banyak bencana-bencana lainnya. Munculnya macam-macam bencana alam ini merupakan hal yang wajar. Nah, kita sudah menonton beberapa peristiwa alam atau bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, itulah kumpulan bencana yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk pada materi kelas 6. Peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Mungkin hampir sama peristiwa juga yang terjadi di negara-negara tetangga. Mungkin ada banjir bandang, ada gempa bumi yang baru-baru ini juga di Myanmar dan di Thailand. Nah, sekarang kita sudah membentuk kelompok. Terima kasih untuk kita kelas, masing-masing kita kelas sudah membentuk kelompok. Nah, sekarang tugas untuk kelas 5 adalah kalian berdiskusi, mendiskusikan nama-nama apa saja peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Mengerti? Paham? Oke. Nah, sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok kelas 5. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. 5 peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan cara untuk mencegahnya. 1. Banjir. Cara mencegahnya adalah menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian melakukan penghijauan kembali. 2. Gempa bumi. Cara mencegahnya adalah membangun bangunan tahan gempa, melakukan simulasi evakuasi. 3. Tanah longsor. Penanaman pohon dengan akar kuat, memasang penahan longsor. 4. Kebakaran hutan. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya membakar hutan. Pengawasan ketat oleh petugas kehutanan. 5. Letusan gunung Merapi. Membuat zona rawan bencana. Menyediakan tempat evakuasi. Oke, tepuk tangan buat sekarang kita dengarkan presentasi dari kelas 6. Oke, silakan. Nah, teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Peristiwa alam yang terjadi. 1. Banjir sungai yang besar. Pada tahun 1951 di negara Cina. 2. Gempa bumi yang terjadi di Samudera Hindia pada tahun 2004 disertai tsunami di Indonesia. 3. Gempa bumi dan tsunami Jepang pada tahun 2041. 4. Topan Mekong pada tahun 1881 di Vietnam. 5. Gempa Myanmar pada tahun 2020. Oke, tepuk tangan buat sekarang kita sudah di ujung materi. Kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, kita menarik kesimpulan dulu pada pembelajaran hari ini bahwa peristiwa alam itu merujuk pada peristiwa yang terjadi di bumi dan terjadi secara alami, ya. Namun ada beberapa peristiwa alam yang dapat kita cegah, ya. Oke, demikian saja materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita kembali berdoa. Yang memimpin dalam doa adalah Bapa. Teman-teman, sebelum kita masuk ke ini, mari kita berdoa.
dalam tempat ini. Yang berkati teman-teman kalian juga, sampai dengan yang berkati apa yang kami sekolah ini, yang kami putuskan dan sampai dengan masing-masing. Yang dua Tuhan dapat ucapan syukur kami kalian Tuhan untuk apa yang Tuhan Yesus Kristus kami dalam syukur. Amin. Oke, demikian saja perjumpaan kita hari ini. Selamat